Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Prinur Rahmat ya. Pada kesempatan hari ini itu kita masih membahas tentang HTML. Kali ini itu pertemuan yang ke-9, tepatnya seperti itu ya. Jadi di pertemuan ke-9 ini itu kita akan belajar tentang bagaimana proses pembuatan list ya. Kalau tidak salah nih, gitu kan. Beberapa waktu lalu kan di pertemuan ke-7 itu kita membuat sebuah tabel, dan di pertemuan ke-8 itu kita membuat sebuah hyperlink gitu kan. Sekarang kita prosesnya adalah membuat list. Oke, ya. Bentar, saya akan coba buka postingannya benar apa enggak di berita HCI ya. Nah, refresh dulu sebentar. Ya, lama sekali ya. Ya, sebentar ya. Coba. Ya, jadi berita HCI beberapa waktu lalu sudah, sebenarnya sih dari kemarin-kemarin tuh kita coba memposting ya tentang Kali Linux gitu kan. Solusi upgrade yang muncul seperti ini gitu kan. 0 upgrade, 0 newly installed, 0 to remove, and 346 tidak dapat di-upgrade. Nah, ini juga ada caranya. Terus menginstal VLC media player, bagaimana solusi ketika kamu gagal open VLC, bagaimana gitu ya. Semua ini adalah terjadi proses yang saya lakukan gitu. Jadi mudah-mudahan ini dapat membantu kalian semua gitu kan. Oke, kita langsung ke bukan Kali Linux, maksudnya langsung ke intinya aja pembelajaran daripada apa namanya HTML-nya seperti itu. Internetnya sedikit ini ya, soalnya saya lagi update Dota ya. Tuh. Jadi rada sedikit lambat ini. Lagi update Dota serta dipakai buat ini juga apa namanya streaming ya. Jadi yang pakai bukan satu orang ya, dalam satu rumah ini tuh banyak yang pakai. Sepertinya saya salah menggunakan hari ini. Atau ini saya pause dulu deh update-nya biar nggak terlalu berat. Nggak bisa di pause. Ini menampilkan gambar ya. Ini membuat form. Kita itu ada di halaman ketiga kalau nggak salah. Ya, terakhir di notepad-nya juga menjelaskan bahwa silahkan klik kami, artinya ini yang terakhir kita bahas gitu kan. Nah, ini adalah tabel dan ini adalah hyperlink seperti itu. Ya, saya kan sudah pernah ya bahas ya ke kalian semua gitu kan. Nah, ini nih. Nah, ini adalah paragraf ya. Paragraf 1, paragraf kedua, penulisannya seperti apa? Itu kan udah ada di sini. Ya. Nah, ini sini yang ke selanjutnya yang rata kiri, rata kanan, rata tengah atau center, dan rata kiri dan kanan seperti itu. Oke, sebentar saya coba lihat, sepertinya sudah mulai refresh. Oke, ini adalah terakhir pertemuan kita ke-8 ya, dan sekarang adalah pertemuan kita yang ke-9 yaitu membuat list pada HTML. Kita coba open. Nah, ini ya. Terus masuk ke sini, ini adalah membuat sebuah tabel ya. Tabel baris dan kolom. Di sini juga sudah disebutkan ya. Lalu selanjutnya membuat tabel ya seperti ini gitu. Lalu terakhir hyperlink ya. Silahkan klik di sini. Ketika kamu klik sini maka akan tertuju kepada berita HCI ya, atau langsung menuju ke
halaman yang kamu tuju, yang ketika kamu ketikkan sebelumnya di hyperlink itu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang membuat list pada HTML ya. Jadi setelah sekian artikel yang saya share untuk kalian semua, dan mudah-mudahan artikel ini dapat bermanfaat untuk kalian semua gitu kan. Selanjutnya kita masuk ke dalam HTML tentang membuat list gitu ya. Nih, membuat list pada HTML. List atau biasa yang dikenal dengan sebutan daftar merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk menampilkan sebuah data secara berurutan ke bawah ya. Nah, kurang lebih itu seperti tabel lah, kurang lebih itu seperti itu. Tapi beda ya antara list. Kalau list itu nggak ada baris, hanya ada kolom saja gitu. Jadi dia daftar mendaftar ya. Ya seperti itu. Di dalam penulisan HTML ya, list menggunakan tag yaitu li ya. Yang perlu kamu ingat, ini tagnya adalah li ya. Terdapat dua tampilan, yaitu bisa berupa order list dan juga unordered list ya. Jadi ada dua di list itu yang perlu kamu ketahui ya. Di HTML itu ada order, ada juga unorder, seperti itu. Kita coba jelaskan satu-satu ya. Order list yaitu memiliki fungsi sebagai penampil sebuah daftar list dalam bentuk huruf atau angka. Nah, ini order list itu hanya dalam bentuk huruf dan angka. Tagnya adalah OL ya, OL. Unordered list ya memiliki fungsi sebagai penampil daftar list dalam bentuk bulatan kotak ya. Jadi seperti apa ya? Seperti thumbnail lah bahasanya, itu seperti thumbnail kalau untuk unordered list. Tapi kalau untuk order list itu yang biasa 1, 2, lalu A, B, C gitu ya. Nah, itu bedanya di sana. Kalau unordered list itu menggunakan UL. Oke. Kalau order menggunakan OL, kalau unorder menggunakan UL. Oke, don ya. Saya rasa cukup. Contoh penulisannya, sekarang kita blok dulu seluruhnya, kita klik kanan lalu copy. Ya, sebentar, ini sepertinya ada yang violet nih, di sini ada koma, nanti kita akan hapus. Kita new ya, kita pastekan sekarang. Oke, ini kita delete ya. Ini aduh salah ini, kalau enggak ntar masuk script dia salah. Kita cek lagi dokumen tipe 5 ya, HTML, bagian kepalanya, titelnya, judulnya dari itu adalah berita HCI, bagian kepala, body, UL ya. UL artinya adalah sebuah thumbnail ya, yang seperti bulat kotak itu thumbnail namanya. Itu. LI ya, LI ini ordernya ya. Ini listnya, maksudnya ini listnya LI, ini UL-nya adalah bagian dari unorder ya. Nih, oke, body ya, kita coba save. Nah, di sini 5, kita masuk 06 alt type .html. Oke, setelah yakin sudah, kita coba cek di sini. Ini kita copy terlebih dahulu. Kita pastekan di sini. Lalu 5-nya itu kita ganti jadi 6. Nah, jadi ya, yang dimaksud dengan ini saya coba jelaskan kembali ya. Ini adalah hasil daripada awal tadi kita. Tuh. Oke, perhatikan di sini UL adalah bagian daripada unordered, artinya yang ini nih thumbnail gitu ya, yang bulat-bulat atau kotak-kotak gitu ya. Nah, ini terus masuk script ya. LI adalah sebuah list gitu. Dan perlu diperhatikan titelnya adalah berita CI. Ya, di atasnya berita CI. Sekarang kita coba ke Oke. Sekarang kita coba masuk ke bawahnya ya, scriptnya selanjutnya. Maksudnya adalah LI ya, adalah sebuah list ya pada HTML. LI ini. Selanjutnya untuk order list. Nah, order list itu bagaimana caranya ya? Sekarang kita copy aja ini. Copy, masuk Notepad,
kita new dan kita pastekan. Kita kembali hapus komanya ini. Ya ini OL lah, OL ya. OL itu digunakan untuk order list. LE itu listnya. Oke, sekarang kita coba lakukan save file, yaitu 07.html. Kita masuk ke sini, lalu copy, kita pastekan kembali. Kita rubah jadi 07 HTML. Ya, ini yang di 1 2 gitu ya, yang dikenal sebagai order list gitu. Order list ini gitu ya, kamu harus tahu gitu kan bedanya antara unorder list dengan order list. Ya, itu perbedaannya, yaitu pada OL-nya dan UL-nya. Unorder list itu contohnya yang tadi ya, sama dengan seperti ini, contohnya itu sama. Oke, dengan demikian artinya kalian sudah mampu untuk mempelajari dengan baik dan tentunya dengan sangat penuh hati-hati. Semoga artikel yang saya share ini untuk kalian dapat bermanfaat serta membuat kalian semua makin mahir penggunaan list pada HTML. Nah, ini deh, perhatikan. Tidak hanya membuat sebuah daftar saja, kalian juga bisa menggabungkan dengan CSS, JavaScript, dan tag list lainnya ya. Maka kalian akan mendapatkan sebuah navigasi pada halaman web kalian. Oke, menarik ya. Tapi tetap saya akan memberikan proses secara bertahap, tidak langsung menyelesaikan gitu. Artinya, wah cepat-cepatlah ke CSS gitu kan? Enggak. Tetap saya mengikuti artinya supaya pembelajaran ini akan berjalan dengan baik gitu kan. Berjalan dengan baik maksudnya adalah kalian itu tidak loncat-loncat lah, bahasanya itu gitu ya. Kalian tidak loncat-loncat ke sana ke sini gitu kan ya. Maksudnya tadinya belajar HTML tiba-tiba mendengar script atau CSS lebih ini ya, web programming CSS lebih kayaknya lebih bagus gitu kan ya, akhirnya kamu tinggalkan. Nggak seperti itu gitu kan. Tetap saya walaupun mungkin bahasanya ya tertinggal gitu ya, tetap saya konsisten pada pendirian saya, yaitu HTML dulu selesaikan supaya kamu nanti paham di CSS ketika menambahkan HTML tersebut. Kamu suka dengan video ini, silahkan di subscribe channelnya ya, supaya dapatkan info terupdate video terbaru yang saya punya ya. Channelnya adalah Hai TV, atau kamu langsung search di search YouTube-nya itu Aprinur Rohmat aja cukup. Nanti akan ada list yang pertama, Hai TV itu adalah channel milik ya ini Rita HCI gitu ya. Atau langsung ke sini saja, subscribe on YouTube ya, add di Facebooknya, follow Twitter serta Instagram, dan like fanpage-nya. Thank you banget for watching this video ya. Nanti akan saya coba berikan pembelajaran lagi tentang HTML ya, yang selanjutnya yang ke-10. Thank you banget ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.